Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000. Ini dalam rangka mengikuti kajian fikih setiap hari Ahad yang ketiga pada pagi hari ini dari Ahad tanggal 13 Jumadil Akhir 1446 Hijrah yang bertepatan dengan 15 Desember 2024. Mudah-mudahan kajian pada subuh hari ini dapat meningkatkan keimanan kita di dalam beribadah. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan sampailah kepada kita satu umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah muslimin yang saya hormati, ada dua informasi pada pagi hari ini. Yang pertama, pada hari Selasa kemarin yang tanggal 10 Desember 2024, saya dan beberapa orang jamaah Masjidul Iman diberikan kesempatan oleh salah seorang jamaah Masjidul Iman untuk naik ke KCIC, Kereta Cepat Indonesia Cina, dari stasiun Tegaluar sampai stasiun Karawaran dan kemudian kembali lagi ke stasiun Tegaluar dalam waktu tempuh sekitar 15 menit dalam satu perjalanan. Jadi kalau bolak-balik itu 30 menit dengan kecepatan tertinggi waktu itu hanya 156 km per jam. Karena kali ini jarak dekat dan pulangnya mampir dulu ke Masjid Al-Jabar karena lokasinya tidak jauh dari stasiun Tegaluar. Untuk ikut bersama sholat dulu di masjid tersebut. Saya ucapkan terima kasih untuk jasa Allah khairan katsira kepada salah seorang jamaah yang telah mengajak jalan-jalan kereta bus dan sebagainya. Adapun perbedaan kalau kita bandingkan dengan kereta api biasa, sepertinya keretanya itu tidak ada sambungannya, Pak. Jadi cukup nyaman Berbeda dengan kereta api biasa, setiap ada sambungan terasa sekali itu untuk bunyinya, cukup keras Barangkali nanti Bapak atau Ibu yang belum pernah naik KCIC bisa diperlukan, saya kira akan datang. Kemudian informasi yang kedua yaitu tentang berita yang sedang viral pada pekan ini, seperti itulah kita ketahui bersama melalui media sosial maupun media televisi yang di wilayah RW 09 yang diculik pada hari Ahad pekan yang lalu. Saya kira semua jemaah sudah banyak yang mengetahui melalui media sosial maupun televisi. Dan alhamdulillah RT telah kembali ke rumahnya dalam keadaan kondisi selamat, tidak ada materi yang dirampas. Kemudian menurut keterangan dari pihak kepolisian, ternyata pelakunya itu mengenal korban. Adapun motif dari penculikan tersebut adalah karena sakit hati katanya. Kenapa sakit hati? Karena pilihannya itu sama pilihannya sama di sini. Memang cukup menarik
MSI, MKI atau Ustaz Abu Ibrahim ya di dalam media sosial. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ya materi yang berjudul tentang fikih hal-hal yang makruh dalam sholat ya. Sampai kemarin itu baru sampai poin 10 Pak ya. Mungkin nanti dilanjut kembali poin selanjutnya ya. Mari kita simak bersama, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat ilmu bagi kita guna meningkatkan keimanan dan kualitas ibadah kita sehari-hari. Di akhir acara barangkali ada pertanyaan dari berjamaah, insyaallah akan dijelaskan oleh Pak Ustaz. Kemudian sebagai acara penutup, pada jamaah jangan pulang dulu, kita ngopi bersama di teras masjid. Saya kira dari kami cukup sekian, terima kasih. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihi al-'aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، وقال نبينا الكريم فإن الأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة. Amma ba'du, alhamdulillah alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita limpahan kenikmatan yang tidak bisa kita hitung dan tidak bisa, bahkan tidak bisa kita sadari. Karena begitu banyaknya kenikmatan yang Allah berikan. Di antara yang selalu kita ingat adalah nikmat usia, nikmat kehidupan yang Allah berikan. Dan seperti biasa ketika kita bangun dari tidur, kita membaca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah ya, yang telah menghidupkan kami setelah Dia mewafatkan kami dalam saudara kematian, yaitu tidur. Wa ilaihi nusyur, dan kepadanya lah kami akan dibangkitkan pada hari akhir. Dan juga kita bersyukur kepada Allah, Allah memberikan kita taufik. Ya Allah, diantaranya Allah mengijabah di antara doa-doa kita ketika setiap kita membaca
Di antaranya Allah berikan kita hidayah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan ini tentunya bagian dari hidayah pula. Dan tentunya kita bisa melaksanakan sholat ini bukan oleh daya dan upaya kita semata, namun semuanya ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini kita akan teruskan pembahasan mengenai salah satu bagian dari fikih yang terpenting, yaitu mengenai fikih sholat. Dan sebagaimana tadi telah disebutkan bahwasanya ya, kita telah sampai ke bagian hal yang makruh dilakukan dalam sholat ya. Dan tadi telah disampaikan di poin ke-10 terakhir pembahasannya, hal-hal yang makruh dalam sholat. Sedikit saya akan ulang lagi secara ringkas supaya kita ingat hal-hal yang makruh dalam sholat. Yang pertama, penulis kitab ini menuliskan yang pertama adalah membatasi diri hanya membaca Al-Fatihah saja pada 2 rakaat pertama, karena hal ini menyelisih sunnah dan petunjuk Nabi SAW dalam sholat. Hal tersebut makruh namun boleh dilakukan, karena namanya makruh ya, larangan tanpa keharusan untuk meninggalkan, dan dia bisa hilang kemakruhannya. Makruh secara bahasa ini tidak disukai ya, karihan, tidak disukai. Namun kalau ada hajat bisa saja orang melakukannya dan hilang kemakruhannya kalau ada hajat. Sebagaimana pernah kita bahas, membaca Al-Fatihah saja pada 2 rakaat pertama ini hukumnya makruh, namun ada kalanya seseorang membutuhkan. Contohnya ketika Bapak dikejar waktu ya, misalnya lagi di stasiun kereta atau lagi di bandara yang waktunya sudah mepet ya, waktunya benar-benar waktunya mepet, Bapak tidak bisa lama sholatnya. Daripada semua serba buru-buru tapi kemudian ditinggalkan rukunnya yang malah membuat tidak sah, lebih baik kita kerjakan rukunnya saja dengan ringkas, namun kita dibaca dengan baik ya, daripada kita baca sama suratnya panjang semua tapi serba buru-buru, Al-Fatihahnya acak-acakan. Lebih baik baca Al-Fatihahnya yang benar sampai amin, Bapak langsung turun ruku. Nah itu lebih baik ya, dan itu diperbolehkan dalam kondisi yang memang kita ada hajat untuk melakukannya ya, daripada mengejar dengan surat tapi Al-Fatihahnya berantakan, karena Al-Fatihahnya utuh ya. Kemudian yang kedua, mengulang-ulang Al-Fatihah ya, ini tidak disunahkan kecuali memang kita merasa Al-Fatihah kita tadi salah beneran, bukan was-was. Tadi saya membaca an'amtu alaihim, berarti salah, saya harus ulang. Tapi ini di atas keyakinan, bukan was-was. Juga yang ketiga, termasuk makruh menengok sedikit dalam sholat tanpa alasan ya, menengok sedikit tanpa alasan ya. Tapi kalau ada alasan, telah kita sebutkan ada hajat, diperbolehkan seseorang menengok. Contohnya ke depan ya, yaitu misalnya bapak atau ibu lagi bersama cucu lagi sholat, tiba-tiba cucunya main ke depan dan kita khawatir dia main listrik di depan, terus kita melihat, mengawasi dia. Ataupun kita lagi di tempat umum bersama anak kita, kita mengawasi dia sambil melihat posisi anak. Maka dalam kondisi seperti ini termasuk hajat yang diperbolehkan. Hajat yang diperbolehkan. Para ulama mengatakan kenapa boleh? Karena Nabi SAW pernah, beliau dalam sholatnya beliau melihat sariyah, pasukan kecil yang datang dari peperangan baru datang, beliau melihat ke depan, melihat kedatangan mereka ya. Dan itu akan ada hajat sehingga beliau melihatnya, maka hal tersebut boleh. Namun kalau tanpa alasan ya, memang hobinya misalnya culang cilut ya, maka ini tidak benar. Wa ikhtilasun yakhtabisu syaitan min sholatil abdi, ia adalah pencurian tersembunyi yang dilakukan oleh syaitan dari sholat hamba ya. Artinya ikhtilas ini mencuri atau mencopet dengan cepat. Nah, ini kalau memang tidak ada hajat,
di depan. Siapa yang datang ke masjid? Gitu kan? Tara-tara yang ke masjid, yang ke masjid. Dilihat ya, kanan kiri nggak boleh. Ya. Kalau nggak ada aja. Tapi kalau ada aja boleh. Dan tadi juga menolehnya disebut menoleh sedikit. Kalau menoleh dengan balik badan seluruhnya atau sampai membelakangi kiblat, maka ini membatalkan sholat. Bila dilakukan bukan karena uzur. Uzurnya apa? Ketakutan yang sangat tiba-tiba dengar suara yang mengagetkan atau sesuatu yang jatuh di depan, dia refleks berbalik tubuhnya. Secara hukum membalikkan tubuh, membelakangi kiblat membatalkan sholat. Tapi karena kondisi uzur, karena refleks, maka insya Allah tidak mengapa. Yang berikutnya adalah memejamkan kedua mata dalam sholat. Ini termasuk dianggap tasyabbuh, menyerupai perbuatan agama lain dalam saat mereka beribadah. Ya. Tapi kalau ada kebutuhan, ya, kembali lagi, pokoknya yang disebutkan di sini adalah hukumnya makruh. Makruh ini bisa hilang kalau karena ada hajat, ada kebutuhan. Seperti kita sebutkan, misalnya bapak lagi sholat di luar ruangan, yang di sana penuh pasir, misalnya ada angin, terus banyak pasirnya, ya, terus pasirnya ini terkena wajah kita, terkena muka, kemudian kita tutup mata kita supaya pasirnya tidak masuk, maka tidak mengapa. Ataupun sangat silau, ya, seperti kita sebutkan, misalnya sholat Jumat di rooftopnya Masjidil Haram atau Masjid Nabawi kan silau. Ya, kalau nggak bawa kacamata hitam itu kadang silau sekali, terutama di musim-musim tertentu. Maka apakah boleh saat itu saya menutup mata saya karena tidak kuat silaunya, pusing saya? Boleh, ya, diperbolehkan. Tapi kalau keadaan biasa terus kita tutup mata kita dan seterusnya, ya, maka ini makruh hukumnya. Yang kelima, menempelkan kedua lengan di lantai saat sujud, yaitu ditempelkan tangannya. Bukan, kita memang sholat berjamaah disunahkan ketika sholat sendiri kita dilebarkan tangan kita menjauhi dari lambung kita, ya, dilebarkan. Namun kalau sholat berjamaah kita tidak bisa melebarkan, tapi kita sesuaikan, tapi diangkat, jangan ditempelkan. Ketika ditempelkan ini makruh karena menyerupai kata Nabi SAW, ya, seperti inbisabil kalb, seperti anjing menghamparkan tangannya. Anjing kan kalau menghamparkan tangannya ditempel semua, ya. Makanya kita pun tidak diperbolehkan karena disebut tasyabbuh bil hayawan, menyerupai hewan dalam ibadah, ya. Harus berusaha diangkat. Nanti kalau kurang jelas, nanti tolong diingatkan, mungkin saya praktekkan. Kemudian banyak melakukan perbuatan sia-sia dalam sholat yang menyibukkan hati, ya. Tapi kalau misalnya seseorang ada kebutuhan menjaluk wajahnya, ya, karena gatal, atau misalnya dia kemudian batuk menutup mulutnya, atau misalnya dia lagi flu, dia keluarkan tisu, ini termasuk hajat, ya. Yang dimaksud sia-sia ini nggak ada kebutuhan, tapi dia banyak bergerak, ya. Yang kita sebutkan ada orang yang ketika Allahu Akbar, jarinya dibunyikan, kadang. Ada juga lagi sholat, itu kan, ada yang gerakan kepalanya. Ini termasuk perbuatan sia-sia dan bisa dilakukan di luar sholat. Beda dengan orang yang tadi misalnya flu, dia memang, ya kalau tidak dia melel, sehingga harus dibersihkan, ya. Yang ketujuh, bertolak pinggang. Nah, itu juga yang termasuk dari perbuatan sia-sia. Orang banyak yang mohon maaf, huainya terus keras, gitu kan? Ini tentunya bukan perbuatan yang sia-sia, harusnya dia tahan. Nah, sunahnya ketika kita mau menguap adalah kita tahan, atau kalau tidak kuat kita tutup, ya. Kemudian bertolak pinggang juga, ini tentunya kalau ini jarang dilakukan. Yang kedelapan, menutup mulut dalam sholat, ya. Makna sadar artinya dilarang sadar. Cuma sadar ini para ulama berbeda pendapat makna sadar.
isbal, menjulurkan pakaian kita di bawah mata kaki, ya. Dan sadar ini atau menutup mulut dalam sholat seperti juga ketika seseorang menggunakan masker. Kalau tidak ada hajat tidak boleh. Tapi kalau ada hajat, memang dia lagi batuk dan seterusnya, atau lagi ada wabah misalnya, maka diperbolehkan. Kemudian yang ke-9, mendahului imam. Ini hukumnya makruh dalam sholat berjamaah, kecuali dua hal yang bila melakukannya dia akan membatalkan sholatnya. Mendahului imam di dua gerakan atau di dua rukun. Apa Pak? Mungkin masih ada ingat? Takbiratul ihram sama salam. Seseorang mendahului imam ketika takbiratul ihram dan ketika salam, maka dia membatalkan sholatnya. Dia harus mengulang sholatnya. Kalau dia mendahului imam di kondisi ini, takbiratul ihram dan ketika salam, dia mendahului imam. Dan telah kita sebutkan, kalau seseorang melamun, tiba-tiba dia salam padahal imamnya belum salam, apa yang dia lakukan? Maka dia niat masuk lagi ke sholatnya, dia mengikuti imam saja. Dia mengikuti imam. Kalau tidak sengaja, kalau disengaja, batalkan sholatnya. Ya. Atau misalnya kalau kondisinya dia darurat harus keluar, dia boleh mendahului imam dengan niat mufarraqah, memisahkan diri dari sholatnya. Dia niat sholat sendiri. Kalau memang darurat, maka kemudian dia batalkan. Kalau memang darurat, ya biasanya butuh ke air. Yang ke-10, menjalin jari jemari. Ini dimakruhkan orang yang berwudu dan pergi ke masjid untuk sholat dalam perbuatan ini, apalagi dalam sholat. Ya. Jadi ketika mau sholat dari rumah tidak boleh kita menjalin seperti ini, menjalin tangan kita. Ya, begitu pula menunggu sholat, belum iqamah, kiri tangan kita begini, ini makruh hukumnya. Ya, tasbih namanya. Tapi kalau apalagi dalam sholat tentunya, tapi kalau di luar setelah sholat, maka ini diperbolehkan. Karena Nabi SAW pernah melakukannya ketika selesai sholat. Yang ke-11, menahan dan memegangi rambut dan kain. Ya. Ini orang yang laki-laki yang biasanya rambutnya panjang, kadang suka repot ketika sujud dia betulkan rambutnya. Pak ya, jadi sibuk betulin rambutnya, menahan atau dia tahan. Sehingga rukunya cuma, kan kita telah sebutkan sujud bukan ruku. Sujudnya ini kan kita diperintahkan 7 anggota tubuh. Kalau misalnya dia memegangi rambut itu banyak malah jadi 6 ya. Ketika orang yang rambutnya panjang kadang seperti ini. Allahu Akbar. Dia pegang rambutnya gini kan? Sering kayak gini. Kalau Bapak perhatikan yang rambutnya panjang, laki-laki yang tangannya satu memegangi rambut, ini hukumnya makruh. Ya. Kalau begitu gimana? Ya nggak apa-apa, digeraikan saja. Ya, digeraikan saja. Nanti menghalangi kepala, ya memang sebagian orang, sebagian ulama yang mengatakan ketika sujud itu kening tidak terhalang oleh sesuatu apapun, termasuk rambut. Tapi ini tidak disepakati. Ulama lain mengatakan tidak mengapa. Ya, dibandingkan kita kehilangan salah satu anggota tubuh yang menyentuh ke tanah, lebih baik digeraikan saja. Sholat dalam hidangan makanan sudah siap atau menahan 2 buah hajat, buang air dan kecil dan besar. Ya, ini termasuk makruh. Kalau sudah ada makanan, tapi ini secara ringkas, para ulama katakan kalau memang kita lapar, kemudian makanan sudah terhidang, maka itu hukumnya makruh kita sholat. Gak apa-apa walaupun di sebelah kita masjid ada sholat berjamaah, sudah ditegakkan, sudah iqamah, tapi kita lapar, makanan sudah ada, ya sudah kita makan aja. Ya, tidak mengenai masalah. Karena ini pernah dilakukan juga oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar pernah bahkan suara imam terdengar. Ya, lalu beliau mengatakan ini adalah sunnah. Nabi SAW mengatakan seperti ini, yaitu la sholat bi hadratit ta'am. Tidak ada sholat saat makanan sudah dihidangkan.
wala huwa yudafi'ul akhbathan, dan juga tidak ada sholat saat ada dua hajat sedang mendesaknya untuk keluar, ingin buang air kecil ataupun buang air besar. Lebih baik selesaikan dulu hajatnya, walaupun akhirnya terlambat, walaupun akhirnya dia tidak ikut sholat berjamaah, maka tidak mengapa. Ya, ini alasannya dibenarkan. Namun kalau kita tidak lapar banget dan juga kita artinya kita bisa menahan sehingga terlalu lapar, lebih baik utamanya adalah sholat. Ya. Yang ke-13 adalah termasuk makruh hukum mengangkat pandangan ke langit. Ya, ini jarang ya. Tapi ini disebutkan khusus karena dahulu ada sahabat yang melakukannya. Nabi SAW mengatakan orang yang seperti ini layan tahiyat min aqwam yarfa'una absarahum ila as-sama' fi shalah. Hendaknya orang-orang berhenti untuk mengangkat pandangan mereka ke langit, ya. Atau latukhtafanna absaruhum, atau penglihatan mereka akan disambar oleh Allah kalau mereka melanjutkan kebiasaannya. Ya. Ini mengenai rukun sholat. Ya. Kemudian penulis dalam bagian berikutnya menyebutkan mengenai hukum orang yang meninggalkan sholat. Ini pernah kita bahas di pertemuan pertama kita mengenai sholat. Ya. Sebagian ulama ada yang mengatakannya orang yang meninggalkan sholat dengan keyakinan bahwa sholat tidak wajib. Yang penting baik aja. Sholat mah gak wajib. Yang penting jangan mengganggu orang. Orang punya keyakinan seperti ini dan tidak ada udur. Dia bukan orang yang lemah akal, bukan orang yang hidup di pedalaman sehingga tidak ada internet, tidak ada ustad, ya. Terus dia bilang seperti itu masih ada udur. Tapi kalau dia hidup di kota, ada internet, ada ustad yang ceramah, belajar agama waktu SD-nya, terus dia bilang sholat tidak wajib, maka ulama sepakat dia telah keluar dari Islam. Ya, naudzubillah. Saya pernah, teman saya cerita mengenai temannya yang saya kenal, orang itu sudah lama tidak bertemu. Dia ngakunya Islam tapi nggak pernah sholat. Alasannya apa? Dia ceritanya dari keluarga Menak, ya, orang kaya besar dulu di Jawa Barat di salah satu kota. Ibunya itu, ya, ibu dari keluarga Menak juga, itu ngasih wasiat ke anaknya. Antara wasiatnya, sholat itu gak penting, gak usah, yang penting kamu baik sama orang, ya, gak ngeganggu orang, gak usah sholat juga gak apa-apa. Subhanallah, usianya mau 50 tahun gak pernah sholat, Pak, sama sekali. Alhamdulillah, gara-gara ibunya ngasih doktrin yang menyeret dia ke neraka kelak kalau dia gak tobat. Ya, alhamdulillah, bisa jadi ibunya mungkin meninggal dalam keadaan tidak sholat juga. Ya. Maka orang yang punya keyakinan seperti ini dan tidak ada udzur bagi dia, ya, tidak ada udzur di sini artinya tidak ada pemaafan. Dia bukan orang yang bodoh, apalagi Menak, ya, masa nggak tahu sih dia punya pendidikan kan. Nah, kemudian di SD kita belajar mengenai hukum sholat, ya. Ada ustadz, ada kiai-kiai. Lalu seseorang mengatakan sholat tidak wajib, maka ini ulama dia secara ijma sepakat bahwa dia telah keluar dari Islam, dia menjadi kafir dan murtad. Alhamdulillah, ya. Tapi barang siapa meninggalkan sholat karena malas dan meremehkan, maka pendapat yang sahih dia juga kafir bila meninggalkannya secara terus-menerus dan meninggalkannya secara keseluruhan. Nah, ini yang banyak di Indonesia juga. Tahu wajibnya, dan saya juga dulu belajarlah sekolah wajib. Cuman Korea, gitu kan, tanggung ada kerjaan. Akhirnya dia tinggalkan terus. Kadang sehari cuma 3 kali sholat, 2 kali. Ya. Kalau bangun kesiangan karena ketemu ada meeting jam 7, aduh jam 7 ini saya bangun jam 6 ini, perjalanan jauh, bablas biasanya sholatnya. Begitu kan Pak? Dia nggak sadar, ya, bisa jadi, ya, dia mau ketemu meeting, ya, dia tidak, Allah yang menentukan segala hal. Bisa jadi dalam perjalanan, ya,
dia dieksekusi mati kalau ada pemerintahan Islam. Terus ada warganya, ada rakyatnya yang tidak sholat, sudah dikasih tahu, dinasehati, disuruh tobat, gak mau juga tobat. Maka qadhi atau hakim dia memberikan keputusan. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Malik, dia dieksekusi mati. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk hukuman. Ya. Kalau Imam Abu Hanifah, dia dipenjara lalu dia dicambuk sampai mau sholat. Ya, walaupun cambukannya ini membawa pada kematiannya, terus dicambuk sampai mau sholat. Ya. Jadi ada 3 pendapat. Yang pertama ditangkap, dicambuk sampai mau sholat. Yang kedua kata Imam Malik dan Imam Syafi'i, dia dieksekusi mati sebagai bentuk hukuman. Menurut Imam Ahmad, dia dieksekusi mati sebagai bentuk kekafiran. Bedanya apa Pak? Kalau menurut Imam Syafi'i, dia dieksekusi mati sebagai bentuk hukuman. Artinya setelah dieksekusi mati, maka dia dimandikan, dikafani, lalu kemudian disolatkan dari pemakaman, dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Malik. Tapi dalam mazhab Imam Ahmad, orang yang meninggalkan sholat terus-menerus dikasih tahu tetap aja ngeyel, ya. Tapi dia saya tahu wajib kok, dan saya Islam, tapi gimana lagi ya, saya kerjaan saya begini dan begitu, ya. Maka dia dihukum mati sebagai bentuk kekafiran. Bedanya apa? Ini sama-sama dihukum mati. Kata Imam Syafi'i hukum mati, kata Imam Ahmad hukum mati juga. Bedanya apa? Bedanya kalau Imam Ahmad, mazhab Imam Ahmad, dia dihukum mati karena dia telah keluar dari Islam, dianggap murtad. Sehingga setelah dieksekusi mati, dia tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan, tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Silakan mau dimakamkan di Cikarut atau di Bandung misalnya. Dan hartanya tidak bisa diwarisi, Pak. Kok bisa? Itu kan ayahnya. Iya, karena dalam Islam la yuwarisul muslim kafir. Seorang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir karena dia dianggap telah keluar dari Islam. Ya. Nah, di kita memang tidak ada penerapan hukum ini. Dari salah satu mazhab tidak ada yang diterapkan. Ya, karena kita bukan negara yang berdasarkan atas Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Nah, namun dari sini kita bisa melihat betapa besar urusan sholat ini. Sampai-sampai gak usah ngomongin di akhirat, di dunia saja hukumannya sudah begitu berat. Hukuman mati, bahkan tadi tidak dimandikan, tidak dikafani. Alhamdulillah, itu sesuatu yang berat sekali, ya. Keluarganya ini, wah ini naudzubillah berat sekali, tapi itu sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Belum lagi di akhirat. Di akhirat kalau sebutkan dalam surat Al-Mudaththir mengenai pertanyaan seseorang yang masuk surga, dia nanya kepada orang yang dia kenal, kenapa dia masuk neraka? Masalakakum fis saqar? Apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka saqar? Dia akan menyebutkan sejumlah alasannya. Tapi alasan pertama yang dia akan jawab, qalu lam naku minal musallin. Mereka akan berkata, kami dahulu di dunia bukan termasuk orang-orang yang melakukan sholat. Jawaban pertamanya, karena sholat, gitu ya. Kapungkur karena sholat, jadi penghuni neraka. Jawaban pertamanya kapungkur, abdi tala sholat, ubat bakatiku Korea, katanya. Bakatiku Korea, bakatiku sibuk. Ya. Ada orang kadang nggak mau sholat karena alasannya, saya kan ibadah juga, bekerja kan ibadah untuk anak istri. Betul, itu ibadah, kalau diniatin ibadah. Tapi ibadah yang utama tidak bisa kita kumpulkan dengan ibadah yang seperti itu, ya. Seperti orang makan, orang Indonesia nih, umumnya makan nasi, terus dia cuma seharian makan bala-bala terus. Kenapa? Ini kan juga makan, ya. Enggak, tapi tetap, atau makan sayur terus tanpa daging, tanpa nasi, kan nggak bisa. Dia tetap harus ada asupan yang lainnya. Apalagi yang utama dia tinggalkan, dia nggak minum misalnya, kan nggak mungkin dia bisa mati kalau nggak minum, ya. Begitu
ini, ya ini urusan yang sangat berat di dalam sholat. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, walaupun anak dari Bapak Ibu sudah dewasa, sudah punya anak, Bapak Ibu sudah punya cucu dari dia nggak sholat, subuh dia nggak bangun ibu kalau saya benar-benar. Jangan ada perkataan berwala nangis gede, bis nanti bis nyawa sorangan. Jangan, nggak tahu dia nggak tahu bagaimana panasnya neraka. Nggak ngerti, nggak ada orang yang tahu panasnya neraka. Panasnya neraka itu yang paling ringan diberikan kepada Abu Thalib. Dia berada di permukaan neraka yang ketika dia menggunakan sendalnya, seketika otaknya mendidih saking panasnya sendal yang dia gunakan. Jadi dia nggak tahu, anak kita nggak tahu. Dan Alhamdulillah. Dan juga kita doakan sampai-sampai Nabi Ibrahim yang disebut sebagai Abul Anbiya, ayahnya para nabi, disebut ayahnya para nabi karena semua nabi sepeninggal Nabi Ibrahim itu semua adalah keturunan beliau. Dari mulai Nabi Ishak, kemudian Nabi Ismail, semua nabi itu keturunan beliau. Di antara doa beliau adalah waj'alni muqima sholati wa min dzurriyyati, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mendirikan sholat, senantiasa mendirikan sholat, dan juga keturunanku. Jadi beliau berdoa secara khusus. Kayaknya kita harus kita akan masuk ke pembahasan sholat sunnah, tapi mungkin ada yang ditanyakan dulu mengenai hal yang makruh dalam sholat atau yang membatalkan sholat ataupun yang berkaitan dengan tata cara sholat. Kami persilahkan apabila ada pertanyaan. Silakan Pak. Ini sholat melakukan gerakan itu kira-kira berapa kali membatalkan? Iya. Iya. Dalam gerakan sholat ini ada yang dipisahkan, ada yang dibedakan. Yang pertama ada gerakan besar, ada gerakan kecil. Menggaruk ini termasuk gerakan kecil. Adapun yang disebut gerakan besar adalah menggerakkan tubuh kita. Ini termasuk besar. Menggerakkan kaki atau seseorang meloncat, ini termasuk gerakan besar. Walaupun saya kira jarang Bapak yang meloncat-loncat di masjid. Ini termasuk gerakan besar. Gerakan besar itu boleh dilakukan kalau ada hajat, dengan sebagian ulama mengatakan selama tidak banyak. Cuman masalah tidak banyaknya ini yang diperselisihkan ulama. Sebagian ada yang mengatakan tidak banyak ini adalah tidak lebih dari 3 kali secara berturut-turut. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Dalam mazhab lain mengatakan selama dipandang dalam uruf, dalam pandangan manusia itu tidak banyak, maka itu dianggap tidak mengapa. Jadi tidak ada pakai angka, cuman dianggap tidak terlalu banyak. Tapi yang disebutkan banyak di sini berturut-turut. Sehingga tadi kata dalam mazhab Imam Syafi'i, misalnya kita sholat berjamaah, terus tiba-tiba orang di depan kita mundur, bisa jadi dia batal. Harusnya yang di sampingnya merapat, tapi nggak merapat. Bolehkah saya mengisi ke depan, dan bahkan ini pahala yang besar ketika kita mengisi shaf yang kosong. Bolehkah saya ke depan, tapi saya akan lebih dari 3 ini sepertinya? Jawabannya boleh, karena ini kan gerakan besar. Bagi mereka yang mengatakan tidak boleh lebih dari 3, yang dimaksud tidak boleh lebih dari 3 ini adalah berturut-turut. Sehingga andaikan dibutuhkan lebih dari 3, 1, 2, 3, apa yang dia lakukan? Dia berhenti sebentar. Lalu hitungan akan mulai lagi. 1, 2, 3. Nah, jadi yang tidak boleh itu berturut-turut. Misalnya dia langsung. Nah, ini berturut-turut. Atau kalau tidak Bapak langsung saja melangkahnya gini ya. Nah, ini cuma 2, 3 ya. Nah, tapi seperti itu yang disebut tidak boleh banyak bergerak, itu gerakan besar. Gerakan besar ini tubuh kita, tangan kita, kaki kita, ini termasuk gerakan besar.
Ya, anggaplah tadi kalau memang kita membutuhkan lebih dari 3, maka asal berhenti terlebih dahulu. Kan kita ke samping juga boleh Pak ya, misalnya tadi ada orang, waduh ini misalnya sholatnya anak-anak Pak, ada sekumpulan anak-anak, Bapak lagi berjamaah, imamnya di sebelah kiri kita di depan, tiba-tiba ini ada 4 anak semuanya lari kabur, kan suka gitu kalau sholat berjamaah ya, anak-anak kabur aja kemana. Terus kita jangan dibiarin kosong Pak, kita pindah. Ini gerakan yang diperbolehkan. Kita mungkin 1, 2, 3, kalau kebanyakan kita berhenti aja dulu sebentar, baru kita sambung lagi. Nah ini diperbolehkan. Jadi yang tidak boleh itu kalau berturut-turut. Seperti itu Pak ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, perjalanan kita suka membawa barang gitu. ya. Apakah itu bisa termasuk yang makruh atau jamaah? Kalau sholat sendirian Bapak? Berjamaah. Berjamaah. Karena kalau di luar kota kita bawa tas, Ya. taruh yang paling aman adalah di depan, Di atau depan. jaket gitu, atau Ya. apapun gitu, benda di depan. Ya. Apakah ada batas tertentu, jarak tertentu yang diperbolehkan? Karena ini bisa mengganggu sebelahnya juga. Iya. Itu satu. Ya. Kedua apa? Ya. Yang kedua, ketika orang meninggal dan belum mengerjakan sholat wajib, Ya. apakah ada denda tertentu? Karena saya pernah dikenakan seperti itu oleh kelompok tertentu gitu, dihitung tidak melakukan sholatnya berapa kali, Ya. dan dihitung dendanya, diwajibkan membayar dam gitu. Apakah itu merupakan syariat? Ya, baik. Yang pertama, bagaimana kalau kita membawa barang? Bisa seperti ini. Kalau misalnya ini dilihat kondisinya, kalau tempat sujud kita jauh, maka tidak mengapa kita simpan di depan. Kalau tempat sujud kita jauh, kalau sholat sendirian, maka ini lebih baik karena ini menjadi sutra, jadi penghalang kita sama orang yang lewat. Tapi kalau sholat berjamaah nggak perlu. Kenapa? Karena sutroh yang tidak boleh dilewati, pembatas yang tidak boleh dilewati adalah pembatasnya imam. Yang nggak boleh dilewati di sana. Ya, artinya kalau sholat berjamaah, sutroh jamaah itu adalah sutrohnya imam. Jadi kalau orang tiba-tiba sakit perut mau keluar sholat berjamaah, dia lewati orang nggak masalah. Ya, nggak usah ditahan. Ini kalau sholat berjamaah. Ya, kalau termasuk sholat berjamaah, tempat ininya luas, kita simpan di depan. Kalau tidak, intinya selama tidak mengganggu sujud kita. Kalau dia luas tidak masalah, kita simpan di depan. Tapi kalau sempit tempatnya, maka lebih baik jangan di depan, disimpan di tengah saja. Kenapa? Khawatir ketika Bapak simpan di depan, Bapak kita sujudnya menjadi makruh, yaitu apa? Kita rapat jadinya. Dan ini saya sering lihat orang karena dia nyimpan barang di depan, akhirnya sujudnya terbatas, ruang dia untuk sujud terbatas, sehingga dia jatuh ke dalam makruh, yaitu apa? Dia tempelkan perut sama pahanya. Dia tempelkan perut sama pahanya dan tangannya biasanya nempel juga, jadi begini. Ya karena sempit kan, dia tempel. Ini makruh. Ya. Jadi lebih baik dia kalau dalam kondisi seperti ini, maka dia simpan di tengah saja. Ya. Saya sering juga seperti itu, bahkan saya tas yang agak besar itu saya simpan di tengah. Ya. Insya Allah, karena kan kita ada ruang. Kalau kita longgarkan sujud kita itu ada ruang. Ya. Intinya asal tidak mengganggu sujud kita. Ya. Yang kedua, apakah kalau seseorang meninggalkan sholat secara keseluruhan atau lebih banyak dia nggak sholatnya, apakah kemudian ada dendanya? Nah ini sebenarnya Allah Ta'ala tidak ada petunjuknya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya dulu dengar ada teman kami, beliau cerita di suatu tempat di Sumatera sana, dia salah satu pamannya naudzubillah begitu, naudzubillah meninggal dalam keadaan seperti itu. Dihitung semuanya berapa tahun nih, akhirnya ada sedekah. Ada juga yang kemudian dihitung, lalu kemudian nyewa ustaz untuk gantiin sholatnya. Ini sesuatu yang tidak dicontohkan. Nabi SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa melakukan sebuah amalan
yang tidak ada petunjuknya dari kami, maka tertolak amalan tersebut. Jadi tidak bisa dilakukan seperti itu. Tapi itu musibah yang sangat besar. Ketika seseorang meninggal dalam keadaan tidak sholat itu musibah terbesar yang bisa dialami oleh manusia. Karena Nabi SAW mengatakan yang pertama kali dihisab nanti pada hari akhir dari amal seorang hamba adalah sholatnya. Fa'in sholahat, bila sholatnya baik, faqad aflah wa anjah, maka dia telah sukses dalam arti yang sebenarnya dan selamat. Tapi kalau sholatnya buruk, faqad khaba wa khasir, dia akan menyesal dan merugi. Dalam hadis lain, amalan lain kan dilihat Pak. Dalam riwayat hadis lain riwayat Imam Nasai, kalau sholatnya buruk, sedekahnya, hajinya kan dilihat. Sama seperti yang ini hancur, walaupun lampunya bagus, apa yang mau dilihat Pak? Tak lagi hancur kan? Begitu juga dengan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan ada yang tanya lagi. Ya, was-was dia merasa misalnya membaca Al-Fatihahnya, aduh saya salah nih dari bacanya, aduh salah, terus dia ulang lagi, terus muncul lagi was-was, kayaknya salah lagi, ulang lagi. Kalau berdasarkan prasangka saja, maka tidak usah diperhatikan. Dan tapi kalau kita merasa benar-benar salah kita bacanya, maka kita mengulang. Maka kita diperintahkan untuk mengulang membaca Al-Fatihah kalau benar salah. Karena Al-Fatihah ini hukumnya rukun dalam sholat, nggak bisa ditinggalkan. Yang namanya rukun dalam sholat itu tidak bisa ditinggalkan secara mutlak. Nggak boleh karena lupa, sengaja tidak tahu, itu harus dikerjakan. Al-Fatihah kalau kita sholat sendiri atau jadi imam, maka dia rukun, tidak boleh ditinggalkan. Ya, jadi kalau ada salah, dia harus ulang. Tapi kesalahannya ini berdasarkan keyakinan, bukan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu nggak usah diperhitungkan, baik gitu ya. Allah bisa. Oh, kalau memang kita ragu-ragunya kuat, kayaknya belum Al-Fatihah, nggak apa-apa kita mengulang kita tidak apa-apa. Kalau memang kita ragu-ragunya kuat ya, belum baca, ya, itu maka kita mengulang. Allah a'lam bishawab. Ada bingung Pak? Saya terima kasih. Kalau kita kan sholat berjamaah, ada 2 baris yang sudah penuh, tiba-tiba datang seseorang di belakang terus menepuk pundak kita, berarti kita kan mundur ke belakang. Berarti ada orang yang jajaran itu kan kosong. Nah kemudian yang menjadi apa kosong? Ya, kan kita benar belakang, berarti kosong yang barisannya itu kosong. Kemudian yang belakang itu yang ada 2 orang itu ada lagi orang masuk 3 atau 4 orang. Nah yang kosong ini apakah kita wajib kembali lagi atau enggak usah? Gimana Pak? Mau diulang saya belum paham. Ketika sholat ini berjamaah, jajarannya penuh lagi ya. Sholat berjamaah Gitu, penuh. Kemudian datang seseorang, pada seorang ini, nempuk pundak kita. Supaya mundur ke belakang. Kita di belakang ini, kita di belakang. Berarti kita kan di jalan kosong ya. Nah kemudian yang belakang ini ada lagi 2 orang lagi, 3 orang. Dia punya teman. Yang belakang, berarti kan ada 4 atau 5 orang. Nah yang kosong ini wajib kita balik lagi atau nggak usah? Baik. Terima kasih. Bila seseorang mendapati dalam jemaah tersebut sudah penuh, tidak ada celah. Jadi ada 2 kemungkinan. Pertama, masih ada celah buat dia masuk. Terutama kalau softnya longgar, ya, dia masih ada celah untuk masuk, maka dia masuk. Walaupun mungkin aduh kagok orang nggak apa-apa Pak, karena nggak boleh orang sholat sendirian ketika ada kemungkinan kita bisa masuk ke soft yang depan, itu hukumnya tidak sah. Ketika kita masih ada celah untuk masuk di depan kita,
biasanya kadang suka di ujung ya. Itu kadang cuma orang kadang merasakan kok nggak leluasa. Hanya karena masalah nggak leluasa, padahal ya. Kemudian dia sholat sendiri itu nggak sah hukumnya. Ya. Itu kondisi pertama. Kondisi kedua, ketika dia masuk betul-betul penuh, jemaah rapat, sudah rapat penuh lagi. Ya, kalau memang yang ditutup dalam sholat berjamaah ini memang rapat, ya, bukannya longgar. Ya. Karena Nabi SAW, nah ini perlu diperhatikan Pak ya. Ini harus diulang-ulang dalam masjid. Kita itu, soft itu jangan nggak enakan atau pengen leluasa sehingga kita ngasih jarak longgar. Jangan Pak, dirapetin. Kita ingin dapat rahmat dalam sholatnya. Nabi SAW sebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam An-Nasa'i, man wasala sofa wasallallahu. Barang siapa menyambung soft, maka dia Allah akan sambungkan rahmatnya. Wa man qata'a faqad qata'a Allah. Barang siapa memutus soft ini kita kasih jarak terlalu jauh, maka Allah akan putus rahmatnya. Nah, kita ingin rahmat kita semua tersambung. Jadi jangan malu untuk rapatkan, ya, soft kita, ya, jangan gengsian. Ya. Terus yang kedua, yang tadi permasalahan tadi, kembali ke permasalahan tadi, dia dapatkan softnya sudah penuh, nggak ada celah untuk dia masuk. Maka saat itu boleh dia sholat sendirian, tidak perlu menarik orang lain, Karena dalam kondisi tersebut dia masuk dalam kondisi darurat. Darurat itu tubihul mahdurat. Keadaan darurat itu memperbolehkan sesuatu yang dilarang. Karena dia tidak bisa masuk. Ya. Dia kalau menarik juga biasanya mengganggu konsentrasi orang yang di depannya. Kemudian juga jadi putus jemaahnya. Ya, softnya jadi putus. Kan orang berapa kali saya lihat orang yang ada yang dia ke toilet atau batal belakang itu nggak disambung softnya, dibiarin kosong aja. Ya. Orang banyak yang nggak ngerti, ya. Maka itu mudaratnya lebih banyak sehingga tidak perlu menarik orang, tapi dia boleh sholat sendiri seperti itu Pak ya. Kalau dipastikan memang sudah nggak ada celah di depannya. Allahu a'lam bishawab. Silakan. Pak Ustaz, mau tanya Pak Ustaz Ya. tentang 2 tahun yang lalu kan sempat pandemi COVID Pak Ustaz. Apa? 2 tahun yang lalu, 2 tahun 3 tahun yang lalu kan sempat pandemi COVID kan. Iya. Sholatnya kan longgar, terus kan Iya. orang sholat kan pakai masker. Itu Iya. hukumnya sah atau tidak sih Pak Ustaz? Itu hukumnya sah karena itu dalam keadaan yang memang kalau orang Inggris bilang extraordinary, keluar kebiasaan atau dalam keadaan darurat juga, ya. Sehingga itu hukumnya diperbolehkan. Itu tidak masalah karena memang keadaannya. Kalau pakai masker hukumnya hajat karena ada hajat. Kalau berjalan seperti itu karena hukumnya juga darurat waktu itu, ya, sehingga diperbolehkan. Kondisinya seperti itu. Allah a'lam bishawab. Ya, silakan. Ya. Mungkin nggak tahu ya, dia memutus sholat, memutus saf, Ya. di pondok sendiri. Iya. Pakai saf kan? Ya, di situ sebagian ulama mengatakan tidak sah. Sebagian memang ada yang mengatakan kalau masih dalam masjid dan dia mendengar sah saja, tapi dia pahalanya tentunya jauh berbeda. Ya. Namun sebagian ulama lain dan saya kira ini yang lebih tepat, dia dianggap tidak sah karena ada larangan tadi. Ya, seseorang sholat sendirian saat softnya penuh, ya, Nabi SAW melarang dia, saat softnya masih ada, terus dia buat soft sendiri, maka dia tidak sah sholatnya, dan itu berdasarkan hadis Nabi SAW. Ya, nah itu pun sama, ketika masih ada dia harusnya gabung, tiba-tiba dia sendirian, nyencrek sendiri di ujung, di kanan misalnya, ini nggak boleh. Kadang orang salah memahami Pak. Kan katanya kalau soft yang baik itu kanan, sehingga dia mulai langsung di kanan sendirian. Ini biasanya kadang dari pemahaman yang salah. Kalau sholat berjamaah itu soft pertama selalu mulai dari belakang imam. Soft kedua sama di belakang imam. Jadi imam itu jadi center. Nanti ngisinya kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Bukan kanan terus bukan, tapi kanan kiri seimbang. Karena posisi imam itu di tengah. Ya. Nah orang seperti ini, kalau kita bisa tarik saja. Saya pernah berapa kali seperti itu, ada orang jauh itu saya tarik aja. Saya tarik pelan-pelan seperti itu nggak apa-apa. Allahu a'lam bishawab.
Silakan Ibu. Ya, gini Ustaz, pada saat kita melakukan misalnya sholat Isya, pada rakaat pas atahiyat mau atahiyat akhir, di situ ada upah, apakah ini teh 3 atau sudah ya? Dan itu apakah kita diteruskan atau kita nanti setelah salam sujud sahwi atau ditambah 1 rakaat lagi? Baik. Dalam kondisi seseorang lupa dalam jumlah rakaat ini, karena ulama katakan setidaknya ada 2 kondisi. Yang pertama, dia masih bisa mendapatkan keyakinan ini itu sudah 3 atau 4. Perasaan 3, enggak, tadi 4 saya udah, tadi kalau saya ingat saya udah sempat dulu di atas 2 sujud, sempat berdiri, ini yang keempat. Nah, orang seperti ini maka dia karena masih ada keyakinan, maka dia anggap sholat itu sudah 4 rakaat, tapi nanti dia disunahkan sujud sahwi. Tapi ada orang yang memang benar-benar bingung Pak. Ya, kita kadang juga seperti 3 atau 4. Kita cari-cari, maksudnya kita ingat-ingat, susah gitu. Benar-benar aku 3 atau 4 ya. Nah, kalau sudah ada seperti itu, kita sulit menentukan, maka ambil yang terendah. Yaitu kita anggap menjadi 3. Jadi kita tambah lagi 1 rakaat, tapi kita juga nanti sujud sahwi. Kita sujud sahwi seperti itu Bu ya. Allahu a'lam bishawab. Bagaimana kalau sujud sahwinya juga lupa? Nah, ini masalahnya. Udah banyak pikiran, masih kelupaan gitu kan. Mau sholatnya lupa, sujud sahwinya juga lupa gitu kan. Nah, kalau sujud sahwinya lupa, kalau ibu masih dekat waktunya, misalnya di rumah, ibu udah salam, niatnya tadi udah mau sujud sahwi, ya. Kemudian ibu zikir, bangun, tadi belum sujud sahwi. Nah, ibu sujud sahwi saja. Jadi para ulama mengatakan kalau waktunya masih dekat dan kita terutama masih di ruangan tersebut, maka kita sujud sahwi walaupun sudah terserang dengan zikir, terserang waktu, bahkan mungkin kita sudah ngobrol, maka kita sujud sahwi. Tapi kalau sudah kita keluar, sudah jauh waktunya, maka tidak perlu kita sujud sahwi. Ini Ustaz, pas tadi saat tahiyatnya itu diteruskan atau berhenti di situ langsung kita misalnya tambah? Kalau ibu benar, nah itu kalau seperti ibu sudah tahiyat, berarti seperti ibu ada keyakinan ya. Nah, kalau sudah ada keyakinan seperti itu lanjutkan. Tapi kalau benar-benar ibu benar-benar ragu ini tuh 3 atau 4, nggak bisa ibu menemukan yang mana yang lebih kuat, maka ibu langsung bangun lagi, tambah lagi 1 rakaat, tapi nanti sujud sahwi. Seperti itu Bu ya. Ya. Ada yang masbuk selesai. Nah, yang masbuk itu kan melanjutkan. Nah, terus ada yang satu lagi, karena ini dianggap sudah selesai, dia berdiri sendiri. Terus ada yang masuk lagi ngikuti ke yang ini. Padahal saya pernah dengar tuh dalam satu majlis itu ada 2 imam. Itu bagaimana? Ya, baik. Berbicara mengenai dalam satu masjid yang ada 2 imam, yang maksudnya jangan ada 2 jamaah, itu maksudnya adalah ketika dalam satu masjid, ya tidak boleh ada sekelompok yang membuat jamaah yang baru. Dalam arti seperti ini, kita biasanya umumnya di masjid di kita itu begitu iqamah kan langsung sholat ya, jamaah yang biasa. Nah terus misalnya ada orang sekelompok orang tidak suka, yang sama imamnya dia nggak suka segala macam, kita buat jemaah baru. Nanti kalau mereka sudah selesai 5 menit kita datang sama-sama ke masjid. Terus kita sholat lagi atau kita sholat dengan jemaah kita. Nah ini yang nggak boleh. Ya, misalnya begini, ini kan misalnya satu RW RT 6 misalnya semuanya, orang jangan sholat sama imam inilah. Biar dia selesai, nanti kita satu RT baru sholat kita. Misalnya 10 menit setelah dia selesai baru kita masuk ke masjid. Ini nggak boleh. Dan ini terkadang terjadi di beberapa daerah, biasanya sama aliran-aliran tertentu. Itu ada orang yang seperti itu. Ya. Ada orang yang nunggu selesai, baru nanti dia kelompoknya tersebut baru sholat berjamaah. Ya. Nah, ini kadang ada di beberapa tempat kejadian seperti itu ada. Nah ini yang tidak boleh. Kenapa? Karena ini memecah belah umat, menimbulkan fitnah. Jadi permusuhan di antara umat. Ini yang nggak boleh. Ya.
Tapi kalau di masjid kemudian ini selesai berjamaah, ada orang kemudian datang, dia sholat berjamaah lagi, nanti ada orang lagi yang datang, ini setelah beres, dia sholat berjamaah lagi, maka itu tidak mengapa. Terutama di masjid transit, kayak di kilometer berapa itu tidak mengapa. Ada beberapa jamaah. Ya. Nah, jadi yang tidak boleh itu seperti itu, Pak ya. Yang tidak boleh itu kalau seseorang sengaja istilahnya memboikot imamnya lalu dia buat jemaah baru. Itu yang dimaksud hadis tersebut, yang dilarang dua imam itu seperti itu. Kalau dia sengaja memboikot imam yang pertama terus dia buat jemaah baru, ya. Itu kadang ada seperti itu. Ustaz, sedikit lagi, itu pada saat sholat kan tadi memerem itu tidak boleh memejamkan mata. Ini saya suka begitu, sukakan ada dalam pikiran kemana-mana, terus mau fokuskan diri gitu sebentar merem. Kalau sejenak nggak apa-apa. Kalau sejenak tidak mengapa. Ibu butuh kemudian memfokuskan diri, kemudian merem dalam beberapa waktu itu tidak mengapa. Yang tidak boleh itu kalau terus menerus. Dari mulai Bismillahirrahmanirrahim, terus ibu baca suratnya An-Naba, sampai terakhir semuanya merem terus. Ini yang nggak boleh. Ya. Tapi kalau sesekali ibu kemudian karena konsentrasi hilang, ibu sesekali itu tidak mengapa. Insya Allah tidak mengapa. Allahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Ya. Baik, bila tidak ada yang ditanyakan, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat. Berarti insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan pembahasan sholat sunnah. Namun bila nanti masih ada pertanyaan mengenai sholat, karena sholat ini perkara yang besar ya, perkara yang sangat besar yang kita kerjakan setiap hari sehingga kita perlu dibangun di atas ilmu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Allah manfaat bima 'allamana. Allah berikanlah kami manfaat atas ilmu yang telah ajarkan kepada kami. Wa'alimna ma yanfa'una, dan ajarkanlah kepada kami hal yang bermanfaat. Wa zidna ilma, dan berilah kami tambahan ilmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesibukan urusan dunia menjajah kita, sehingga melalaikan ibadah yang tak lama. Sholat 5 waktu